Oke, sebentar lagi. Berapa lagi?
Sabar ya, Gelen. Ya, selamat pagi Pak. Iya Pak. Ambil alih ya, Pak Adi ya. Iya, oke ya. Ya. Pak, undang saya lagi nih Pak, ribet kita punya 2 device Pak. Yang mana mau dimasukin? Yang herbal medicine lagi nih Pak. Bu Siska, saya mau ke toilet dulu ya.
baik Pak. Langsung nanti ada dosen penguji sama dosen pembimbing. Baik Pak. Nah, tinggal pilih join. Baik dok, mahasiswa sudah bergabung dok. Kami serahkan ke dosen pembimbing Dr. Marwito. Terima kasih Pak Desman. Selamat pagi menjelang siang Dr. Nunu. Selamat pagi dokter. Kalian selamat pagi menjelang siang. Untuk meningkat waktu, sebelum mulai saudara mempresentasikan hasil kerja saudara, kita buka dalam doa. Kalian bisa pimpin doa, silakan. Baik dokter, baik selamat pagi dokter Marwito, dokter Nunu dan Pak Desman. Sebelum kita memulai sidang skripsi pada pagi hari ini, saya akan pimpin doa secara iman Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu sehingga kami boleh berkumpul untuk melakukan sidang skripsi secara online pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya segala rangkaian kegiatan sidang skripsi ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya saya dapat menjelaskan sidang ini dengan baik ya Bapak, dan berkatilah juga dosen kami Dr. Marwito dan Dr. Nunu selaku pembimbing dan penguji kami. Berkatilah beliau agar mereka dapat memberikan penilaian yang terbaik untuk saya. Doa ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perangkat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Ya. Bisa di share itunya, Ya. materinya. Ya, baik dokter. Kalian punya waktu 15 menit untuk presentasi ya. Baik dokter. Apa sudah terlihat dok? Ya, saya sudah. Iya. Baik, sebelumnya selamat pagi Dr. Marwito, Dr. Nunu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gilang Reinhardt ingin menjelaskan mengenai skripsi saya mengenai hubungan pengetahuan sikap terhadap COVID-19 dengan perilaku mencegah COVID-19 di lingkungan kerja Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara tahun 2020. Ini latar belakang saya di mana coronavirus ini seperti kita tahu menjadi virus patogen yang menyerang sistem saluran sistem pernafasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kemudian COVID-19 ini telah menyebar dari Cina ke negara-negara lain dan seluruh dunia, telah menjadi pandemi. Khususnya di Indonesia kasusnya masih meningkat sampai sekarang. Kemudian untuk penyebarannya itu bisa melalui droplet, yaitu batuk dan pilek, bisa melalui transmisi aerosol. Kemudian karena jumlah kasus di Indonesia masih terus meningkat, maka pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial skala besar dan protokol-protokol kesehatan lainnya. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menaati aturan tersebut dan menganggap remeh COVID-19 ini. Makanya kenapa jumlah kasus di Indonesia ini masih terus meningkat sampai sekarang. Kemudian ini rumusan masalah saya, yaitu bagaimana pengetahuan, bagaimana sikap, dan bagaimana perilaku warga di wilayah kerja Puskesmas Cipinang Muara tahun 2020 terhadap COVID-19. Dan ini tujuan penelitian saya, yaitu tujuan umum untuk mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19 dengan perilakunya dalam mencegah COVID-19 pada warga di Puskesmas Cipinang Muara. Dan tujuan khususnya mengetahui bagaimana pengetahuan sikap dan perilakunya dalam menghadapi COVID-19. Kemudian saya akan melanjut ke tinjauan pustaka. Ini epidemiologi saya ambil dari kasus per 1 Maret 2021 di Indonesia, di mana jumlah kasus konfirmasi positifnya itu mencapai 1.334.634, kedua terbanyak se-Asia. Dan kematiannya 36.166 dengan case fatality rate 2,7%. Nah ini jumlah kasusnya per harinya mulai dari awal ditemukan 2 Maret 2020 sampai 1 Maret 2021 mengalami terus peningkatan, dan November sampai Februari ini meningkat sangat drastis, dan dari Februari sampai 1 Maret 2021 ini sempat mengalami penurunan jumlah kasus positif. Dan etiologinya itu disebabkan oleh coronavirus, dan ini struktur coronavirusnya terdiri dari 4 protein utama, yaitu spike protein, membrane protein, envelope protein, dan nukleokapsid protein. Kemudian ini patofisiologinya di mana SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel melalui spike protein yang tadi, dan dia akan berikatan dengan reseptor ACE2 yang ada berada di dalam sel. Nah, nanti ketika dia melakukan penetrasi ke dalam sel, dia akan melakukan translasi dari RNA-nya, nanti dia akan melakukan replikasi virus yang baru, dan dia akan menyerang membran sel yang lainnya.
Kemudian ketika virus itu masuk ke dalam sel, dia akan mempresentasikan antigen presenting cell yang akan merangsang imunitas humoral dan selular melalui sel B dan sel T. Nah, dari imunitas selular ini, dia APC akan berikatan dengan sel T dan mengeluarkan sel TCD4 dan CD8. Kenapa menurun? Karena limfosit diserang oleh virus tersebut, jadi bisa mengalami penurunan. Dan setelah itu CD8 ini bersifat sitotoksik, dan CD4 ini akan berproliferasi dan merangsang sel B, dan untuk imunitas humoral yaitu IgM dan IgG. IgM bertahan 12 minggu dan IgG bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian selain itu bisa menimbulkan respon inflamasi sistemik, yaitu berupa pengeluaran sitokin. Namun kalau responnya itu tidak berjalan dengan baik, malah bisa menimbulkan badai sitokin. Badai sitokin inilah yang bisa menyebabkan kerusakan organ, khususnya pada paru-paru, yang bisa menimbulkan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Kemudian manifestasi klinisnya ada gejala utama, yaitu gejala utama itu batuk, sesak napas, demam, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Kemudian ada gejala tambahan lainnya seperti gangguan pencernaan seperti muntah, ada kulit kemerahan, kemudian sakit perut, kemudian pilek, dan ini gejala yang baru yaitu anosmia atau kehilangan kemampuan menghidu, dan aguesia dan kemampuan untuk mengecap. Kemudian ini klasifikasi gejalanya, untuk yang ringan itu dia mengalami demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise. Kalau sedang ini bedanya respiratory rate-nya meningkat sampai 30 kali per menit. Kemudian dia mengalami batuk menetap dan kalau yang berat itu mengalami infeksi pernafasan, shock sepsis, dan gagal nafas, dan penurunan kesadaran bisa sampai kematian. Kemudian untuk diagnosis COVID-19 ini ada pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah. Biasanya ditemukan limfositopenia, neutrofilia, peningkatan D-dimer, peningkatan laju undap darah, dan C-reaktif protein. Nah, kalau pemeriksaan radiologi dengan CT scan toraks, biasanya yang khas ditemukan adalah ground glass opacity, jadi bentuknya seperti pecahan-pecahan gelas. Nah, dan kalau sudah komplikasi dia mengalami konsolidasi. Nah, ini pemeriksaan PCR test dengan swab nasofaring atau orofaring. Nah, itu dilakukan dengan amplifikasi asam nukleat. Nanti bisa dilihat minimal ada ditemukan 2 target pada genom virusnya. Kemudian pada rapid test itu bisa dilakukan rapid test antigen dengan rapid test antibody. Kalau rapid test antigen itu melihat protein yang pada kapsul virusnya. Kalau rapid test antibody melihat antibody pada virus yang di dalam darah. Dan ini yang terbaru pemeriksaan genose test itu, jadi orang akan meniup di alatnya ini, nanti dia akan bisa dideteksi apakah infeksi COVID apa enggak. Ini sudah dioperasikan di stasiun kereta. Kemudian untuk pencegahannya yaitu memakai masker, dan khususnya memakai masker medis, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bisa hand sanitizer lebih dari 60%, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Serta yang terbaru ini vaksinasi. Di Indonesia vaksinasi yang digunakan adalah virus yang dimatikan. Nah, nanti untuk saat ini masih diberikan kepada tenaga kesehatan dan para yang usia lanjut lebih dari 60 tahun. Dan ini pengetahuan itu secara singkatnya, pengetahuan itu adalah hasil tahu seseorang melalui panca inderanya seperti melihat, membaca, atau mendengarkan, dan lain-lainnya. Itu merupakan hasil pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Dan sikap ini merupakan respon yang ditimbulkan setelah dia memahami suatu objek, dan kesiapan dalam menghadapi objek tersebut, apakah dia akan mendekati objek tersebut atau menjauhi objek tersebut. Jadi kayak pilihannya si manusia ini. Kalau perilaku ini hasil dari pengetahuan dan sikap, jadi berupa tindakan yang dapat dilakukan. Dan ini kerangka teori saya. Jadi COVID-19 ini terdiri definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan, dan tata laksana. Dan pencegahannya itu 3M dan vaksinasi. Dan ini saya bagi lagi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dan ini kerangka konsep saya. Jadi COVID-19 ini mempengaruhi pengetahuan dan sikap, dan akan menghasilkan perilaku untuk mencegahnya. Dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Kemudian saya menjelaskan metodologi penelitian saya. Desain penelitian saya yaitu metode survei analitik deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Jadi data diambil dalam waktu yang bersamaan. Kemudian variabel saya itu independennya yaitu pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19, dan dependennya perilaku terhadap COVID-19. Kemudian populasi dan sampel saya, ini saya ambil seluruh warga yang hanya menjadi suami saja. Kenapa saya ambil jadi suami saja? Karena pihak suami biasanya yang paling sering terpapar COVID-19 karena aktivitas pekerjaannya dan paling sering keluar rumah. Jadi saya ambil dan dari 5 RW dari 16 RW di lingkungan kerja Puskesmas Cipinang Muara, dan sampelnya itu warga yang memenuhi kriteria inklusi saya.
Kemudian instrumen saya itu ada kuesioner dan alat tulis. Kuesioner saya terdiri dari 14 pertanyaan pengetahuan, 9 pertanyaan sikap, dan 10 pertanyaan perilaku. Dan ini alat tulis untuk menjawab lembaran kuesioner saya. Waktu penelitian saya dilakukan 15 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Dan lokasinya di Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dan ini kriteria inklusi saya, jadi pihak suami yang berdomisili di Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara dan bersedia menjadi subjek penelitian. Yang eksklusinya yang tidak termasuk di kriteria inklusi saya. Dan ini hasil dan pembahasan saya. Sini karakteristik sampel saya. Dari sampel yang saya dapat, sampel saya totalnya itu 379. Dari 5 RW itu saya menggunakan cluster sampling dan saya menggunakan rumus Lovin dan dapat 379. Nah, kalau berdasarkan dari usianya, yang paling banyak itu populasinya pada usia 40-49 tahun. Pada tingkat pendidikan yang paling banyak di tamat SLTA, dan jenis pekerjaan yang paling banyak di jenis pekerjaan buruh. Dan ini analisis univariat saya, jadi saya mengkategorikan baik tidaknya pengetahuan saya, pengetahuan sikap dan perilaku, itu tingkat pengetahuan yang paling banyak itu pengetahuan yang baik, tingkat sikap yang paling banyak ini sikap yang baik, dan tingkat perilaku yang paling banyak perilaku yang baik. Kemudian ini analisis bivariat saya antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan. Ini saya melakukannya dengan uji chi-square. Jika skornya kurang dari 0,05 maka variabelnya berhubungan. Jika skor signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berhubungan. Di sini dapat disimpulkan ini berhubungan, dan penelitian ini sesuai dengan Al-Hanawi di Arab Saudi. Kenapa berhubungan? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi luasnya pengetahuan seseorang dan kemampuan seseorang memahami semua informasi khususnya mengenai COVID-19. Kemudian ini antara tingkat pendidikan dengan tingkat sikap, dia tidak berhubungan. Sesuai dengan penelitian Yangka di Universitas Sichuan dan Chengdu, itu kenapa dia tidak berhubungan? Karena sikap itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang melekat pada individu. Jadi misalnya kalau dia mengalami pengalaman orang sekitarnya mengalami COVID-19, bahkan mungkin sampai ada yang sakit sampai meninggal, itu akan menjadi pengalaman yang melekat pada diri dia, akan memicu sikap yang perubahan sikap terhadap COVID-19, bukan dari pendidikannya. Kemudian kalau tingkat pendidikan dengan tingkat perilaku ini tidak berhubungan sesuai dengan penelitian Pratiwi di Bali. Kenapa tidak berhubungan? Karena perilaku menurut teori health belief model, perilaku kesehatan itu dipengaruhi oleh orang-orang tenaga kesehatan atau tenaga ahli yang terpercaya yang memberikan saran mengenai perilaku yang dilakukan untuk mencegah COVID. Nah, jadi lebih pengaruh dari para tenaga kesehatannya, bukan dari tingkat pendidikan serta orang-orang yang terpercaya. Kemudian hubungan antar jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan ini tidak berhubungan sesuai dengan penelitian Wulandari di Kalimantan. Kenapa tidak berhubungan? Karena seorang dengan jenis pekerjaan apapun mendapatkan informasi yang sama mengenai COVID-19. Bisa dari internet, bisa dari sosial media, bisa dari berita, bisa dari televisi dan lain sebagainya. Jadi jenis pekerjaan itu tidak mempengaruhi dari tingkat pengetahuan dia terhadap COVID-19. Dan jenis pekerjaan berhubungan dengan jenis pekerjaan dengan tingkat sikap ini tidak berhubungan sesuai dengan penelitian di USAF di India. Kenapa tidak berhubungan? Karena menurut Noto Atmojo, sikap baik apa tidak itu dipengaruhi dari lingkungan yang mendukung atau tidak, lingkungan yang nyaman atau tidak. Nah, jenis pekerjaan itu sebenarnya tidak mempengaruhi, melainkan dari individunya sendiri, apakah dia merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut atau tidak. Jadi lebih ke persepsi individunya sendiri, bukan dari jenis pekerjaan, maka itu tidak berhubungan. Dan ini antara jenis pekerjaan dengan tingkat perilaku ini berhubungan sesuai dengan penelitian Hossain. Kenapa berhubungan? Karena jenis pekerjaan akan mempengaruhi perilakunya, apakah dia bisa melakukan perilaku kesehatan apa tidak. Misalnya kalau di pegawai swasta dia bekerja di sebuah gedung, ataukah dia bekerja secara online, dia bisa bekerja secara online, maka dia bisa lebih melakukan perilaku yang lebih bersih daripada yang orang yang bekerja sebagai buruh atau petani. Dia bekerja di luar, lebih berisiko terkontaminasi COVID-19, maka perilakunya otomatis tidak berjalan dengan baik karena jenis pekerjaannya. Kemudian ini analisis bivariat korelasi saya antara pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19 dengan perilakunya. Saya menggunakannya dengan uji korelasi Spearman karena uji normalitas saya dengan Kolmogorov-Smirnov itu tidak normal sebarannya. Jadi distribusinya tidak normal. Jadi saya pakai Spearman.
Nah, dari hasil itu pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19 ini berhubungan dan berkorelasi lemah dengan perilaku terhadap COVID-19. Saya menjelaskan dulu dari pengetahuan kenapa berhubungan dengan perilaku. Karena perilaku sendiri itu ditentukan dari pengaruh kognisi. Jadi kemampuan seseorang untuk menentukan apakah perilaku ini dilakukan atau tidak. Nah, pengaruh kognisi itu dipengaruhi oleh 3, yaitu efikasi diri atau kepercayaan diri melakukan suatu perilaku itu, ekspektasi hasil yang diharapkan, apakah atas apa yang dilakukan, kemudian pengetahuan. Yang mau saya fokuskan itu di pengetahuan. Pengetahuan itu akan mempengaruhi kognisi dari orang tersebut dan mempengaruhi perilakunya. Dan kemudian sikap itu berhubungan dengan perilaku, berkorelasi lemah. Kenapa? Karena sikap itu dibentuk dari pengalaman. Jadi semakin tinggi, pengalaman itu akan membentuk kualitas sikap. Jadi semakin bagus kualitas sikapnya akan berkorelasi kuat dengan perilaku. Nah, kalau misalnya pengalamannya dia alami berkali-kali, misalnya pengalaman jumlah kasus COVID-19, orang-orang di sekitar yang mengalami COVID-19 dia alami berkali-kali, itu akan memicu kualitas sikap yang lebih baik lagi. Jadi dia berhati-hati supaya tidak terkena COVID-19 dan melakukan perilaku yang mencegah COVID-19. Ini kesimpulan saya, di mana tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pengetahuan, namun tidak berhubungan dengan tingkat sikap dan tingkat perilaku terhadap COVID-19. Dan jenis pekerjaan berhubungan dengan tingkat perilaku, namun tidak berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan tingkat sikap terhadap COVID-19. Serta pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19 memiliki korelasi yang lemah dengan perilaku COVID-19. Dan ini saran saya bagi penelitian selanjutnya agar bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas daerah penelitiannya agar lebih baik, dan bagi puskesmasnya agar meningkatkan upaya promosi kesehatan dan protokol kesehatan pada seluruh warganya, dan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19 agar semakin paham dan menaati aturan yang diberikan. Bagi pemerintah meningkatkan upaya preventif infeksi COVID-19 di seluruh instansi kesehatan dan meningkatkan upaya fasilitas kesehatan di seluruh tempat secara merata, khususnya di jenis-jenis pekerjaan yang tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Mungkin ini daftar pustaka saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Jalan pas ya, 15 menit kurang 1 menit ya dokter Nunu ya. Oh iya. Pas waktunya, kemudian waktunya. Iya dokter. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, diskusi atau klarifikasi. Saya persilahkan dokter Nunu untuk klarifikasi, tanyakan kepada saudara. Oke. Selamat ya, Dylan sudah memasuki tahap akhir daripada untuk sarjana, untuk menempuh ya menjadi seorang sarjana kedokteran ya. Ini adalah momen yang memang kalau dibilang yang paling ditunggu ya seorang mahasiswa menjadi seorang sarjana. Kesempatan kamu dengan ujiannya secara online seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kamu ya untuk tetap semangat ya. Ya, terima kasih Dr. Marwito. Saya sudah diberikan kesempatan sebagai pembimbing. Mohon maaf suaranya agak ada babi karena memang di sini karena online juga, suami lagi ngajar online. Soalnya kalau agak jauh-jauh dari wifi nanti ngeblok lagi kan susah ya. Oke, Galen, saya sungguh antusias juga ini ya dengan case yang kamu ambil pada skripsi kamu pada siang hari ini. Ya, saya lihat, waduh, ini benar-benar ilmu baru ya, terus terang ya. Iya dokter. Ya setahun lah kita mengalami hal seperti ini, jadi idenya luar biasa juga sih. Ya, cuma saya juga mau tanya sama Galen, apa yang mendasari kamu mengambil ya skripsi dengan judul seperti ini ya, apalagi ini kan masih baru dan literaturnya juga saya rasa masih belum terlalu banyak kita. Dan sekarang sudah yang keberapa nih, kelima kalau nggak salah deh peraturannya. Coba menurut kamu bagaimana? Diambil terakhir Maret ya, data Maret nih diambil dokter. Oh, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi harus update terus kamu, Galen. Isu itu. Iya dokter. Ya
Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Saya mau mencoba menjawab. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Karena yang pertama memang coronavirus ini kan COVID-19 sudah menjadi pandemi dan menjadi bicaraan selama setahun lebih ini kan. Kemudian terus yang kedua, yang kenapa saya memilih penelitian ini, karena jumlah di Indonesia ini masih terus meningkat, jumlah kasus di Indonesia ini masih terus meningkat, sedangkan negara-negara lain itu sudah mulai menurun. Beberapa negara lain khususnya di Asia Tenggara itu masih sudah menurun. Maka dari itu saya penasaran kenapa di Indonesia ini masih terus meningkat, dan saya suka melihat orang-orang di sekitar itu mulai dari yang memakai masker saja sudah tidak memakai masker, terus kayak berkumpul-kumpul nongkrong gitu, orang-orang gitu. Oleh karena itu karena ini berhubungan, terus jumlah kasusnya masih terus meningkat, apalagi dulu sempat drastis sampai 10-15 ribu per harinya. Maka itu saya pengen tahu kenapa, apakah mereka benar-benar paham mengenai COVID-19 ini bahayanya apa tidak. Terus banyak orang-orang lain juga kan yang mikir mungkin COVID-19 ini bohongan, mungkin konspirasi apa dan segala macamnya. Jadi saya pengen mau meneliti mencari tahu bagaimana sih pengetahuan mereka, bagaimana sikap mereka, terus sama perilakunya apakah nyata apa enggak untuk mencegah COVID ini. Terus selain itu, kenapa saya ambil di Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara, karena saya ingin maunya langsung ke masyarakat langsung gitu, ke masyarakat langsung. Jadi dan di Cipinang Muara ini termasuk jumlah kasus positifnya itu cukup besar di Kecamatan Jatinegara. Oleh karena itu, karena kebetulan ibu saya bekerja di situ, jadi saya mau mencari tahu khususnya di Cipinang Muara ini bagaimana sih pengetahuan warga-warga di sekitarnya, seperti itu dokter. Berarti ada kamu ya, ibu kamu sebagai tenaga medis, dokter atau Ya, tenaga medis dokter. tenaga medis, jadi artinya ada fasilitasi ya, fasilitator lah untuk menghubungkan ini lingkungan kerja ya. Berarti semua nih rata-rata apakah dokter juga kamu tanyai, kemudian nakes, semua para medis juga ya ini? Iya, ini kan dibilang lingkungan puskesmas kan? Iya, seluruh. Berarti ada dokter. Ada berapa jumlah tenaga kerja di sana? Kalau jumlah seluruhnya tenaga kerja ada nggak datanya? Kalau jumlah seluruh tenaga, Artinya populasinya ya, populasinya. Kalau populasinya saya tahu dok, cuman kalau tenaga kerja, jumlah tenaga kesehatannya mohon maaf saya kurang tahu kalau itu. Kalau populasinya saya sudah mengambil data di sana itu, populasi totalnya itu 66.452 orang. Dan kalau terus kemudian kalau lingkungan kerjanya itu terdiri dari 16 RW, dan jumlah kartu keluarganya di situ totalnya ada 20.811 kartu keluarga dokter. Oh, berarti kamu sekitar wilayah puskesmas itu ya, kamu ambil penduduknya ya? Iya, yang saya ambil cuma 5 RW saja dokter, karena ya, sampelnya RW ya? Iya, RW. Perwakilan ya? Iya. Perwakilan RW-nya. Jadi kalau dilihat dari data yang kamu saya lihat ya, data kamu di sini rata-rata semua kayaknya udah pegawai negeri ya? Iya dokter, kebanyakan iya, yang paling banyak itu datanya pegawai negeri. Yang paling banyak buruh. Pekerjaan. Iya pak, paling banyak profesinya buruh dokter. Ini kebanyakan. Kemarin saya lihat pegawai negeri ya. Iya, ada juga ini pegawai negeri sipilnya. Ini sampling. Ini karena zaman sekarang online, jadi ini nggak share out ya, jadi saya harus cari dulu ini. Oh iya. Sambil buka laptop ya. Iya, maaf dokter. Sambil buka laptop di sebelah. Kemarin saya udah sempat saya tanda-tandain itu ya. Tadi, coba kamu tampilin di data tadi penduduknya,
rata-rata pekerjaannya adalah, nah, oh iya, pekerjaan rata-rata pegawai swasta ya. Pegawai swasta 85 atau 22,7%. Ya. Iya. Nah, ini jumlah sampel kamu berapa? 379 dokter. Iya, soalnya kamu nggak tulis di bawahnya. Iya, berapa mohon maaf dokter. Iya. Di tabelnya ya. Iya. Oke, jadi kebanyakan pegawai swasta itu kira-kira bergerak di bidang apa ya? Kalau itu Swasta atau wira swasta atau dia sebagai pedagang? dia lebih ke wira swasta sih dok. Kalau Wira swasta berarti pedagang. iya. Ya kan? Nah, artinya kalau dia pedagang kan pasti nggak mungkin WFH ya, Iya betul dok. nggak? Iya. Nggak mungkin WFH, berarti dia harus kerja mencari penghasilan kan? Nah, apalagi juga buruh ya. Iya. Nah, ini pegawai swasta tapi ada wira swasta juga, ini yang mana? Galen. Pegawai swasta itu. Soalnya ada dua, pegawai swasta, ada wira swasta, beda dong. Oh iya, Berarti, kalau pegawai pegawai swasta mungkin kerjanya di kerjanya. bidang, nah, jadi kamu hubungkan nggak nih antara pegawai swasta ini dengan tingkat pendidikannya yang ternyata kan pegawai swasta itu ada 86 ya. Terus tingkat pendidikannya di sini saya lihat yang terbanyak anak SLTA ya. Berarti di antara pegawai swasta ini rata-rata tamat SLTA atau sarjana? Kalau pegawai swasta ini kebanyakan sarjana dokter. Cuman kalau yang tamat SLTA ini biasanya yang banyak itu dia jadi buruh dokter. Yang tamat SLTA. Tamat SLTA buruh ya. Nah, ini keterkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan dengan pengetahuan ya. Nah, kalau kamu lihat di sini kan ternyata rata-rata memang tamat SLTA ya. Kemudian pekerjaannya pegawai swasta. Dan pegawai swasta itu ada sarjana ya. Karena di sini 50. Iya, dok. SLTA buruh 106. Berarti kalau dilihat tamat SLTA, sisanya itu masuk kepada di pegawai swasta yang SLTA. Iya dong. Iya, dokter. Nah, karena 189 50 ya kan populasinya pegawai swasta 86, sementara sarjana 50. Nah, mungkin juga tersebar juga dari PNS-nya. Iya. Nah, kalau kamu lihat kaitkan dengan kamu udah cross check ya, kamu distribusinya ya, cross check hubungannya antara pekerjaan apa? Kamu hubungkan nggak pekerjaan dengan pengetahuan di responden? Oh, ini pekerjaan dengan pengetahuan saya hubungkan dok. Ya sebentar. Nih ini hasil pekerjaan dengan pengetahuan. Nah, ini coba kamu baca, ini mana yang paling banyak untuk tingkat pengetahuannya baik ya. Nah, bacanya gimana nih? Jadi ini bacanya, jadi misalnya ini yang pegawai swasta kan tadi totalnya ada 86 ya dokter ya. Nah di sini yang pengetahuannya baik itu ada 55 orang atau sebesar 64%, dan yang tidak baik itu sebanyak 31 orang atau 36%. Seperti itu bacanya dokter. Kemudian itu juga sama dengan pegawai negeri sipil atau TNI ini. Yang baik 18%, jadi sampai 72 totalnya 25 orang. Jadi dari 25 orang ini yang baik 18 orang, yang pengetahuannya kurang baik 7 orang. Kemudian iya. Kalau kamu lihat dari sini seharusnya kamu bold ya, yang ini pengetahuan baik itu si pegawai swasta ya, 55 orang. Iya. Nah, tadi dari sebaran sarjana ya, berarti kan kemungkinan ini pengetahuan dia di tingkat pendidikan juga bisa, kalau secara analisa saya ya, juga pasti baik ya, bukannya begitu? Mohon maaf dok, saya kurang dengar tadi saat. Jadi kalau dilihat dari pegawai swasta kan, berarti kan pegawai swasta itu tadi rata-rata mereka juga ada yang sarjana, ya kan? Iya dok. Sarjana tadi sebesar 50 orang 50. ya. Iya. Nah di situ tadi sebarannya bahwa tingkat pengetahuan dia ya itu cukup baik kan? Oh ya, yang benar nggak?
Iya, yang karena tadi sebagai kamu kan sarjana. sampelnya banyak kan pegawai swasta, berarti cukup baik. Iya. Dalam hal ini keterkaitan dengan perilaku si pegawai swasta itu bagaimana? Ya kan cukup baik nih. Sekarang saya mau lihat cross check dulu dengan pengetahuan dari pegawai swasta itu. Oh, Karena tadi paling tinggi adalah pegawai swasta ya. iya. Oke. Bagaimana terhadap perilakunya? Oh, kalau pegawai swasta terhadap perilaku, bentar, Mas. Pegawai swasta. Ini Karena kan kita mau menilai kan. di sini pegawai swasta dari 86, 43 yang baik, 43 yang kurang baik, dokter. Seimbang, dokter. Jadi 50. Seimbang ya. Iya. Ternyata seimbang. Padahal tadi di situ dia pengetahuannya baik. Dan tadi saya nggak ingat yang tidak baik tadi berapa? Yang tidak baik. Yang tidak Atau baik, yang pengetahuannya ya, dok ya. Yang pengetahuannya tadi ini yang 31 orang ya. Iya. Nah ternyata perilakunya itu nggak sesuai sama pengetahuan ya, iya, dokter. betul nggak? Iya. Nah tadi berarti ada sekitar 43 orang, tadi 54 ya, ini ada 43 yang berperilaku baik ya. Nah kamu ambil kuesionernya bagaimana kamu penilaian seperti ini? Validasi untuk kuesionernya? Oh iya, saya sudah validasi, dokter. Ya, bagaimana hasilnya? Iya, validasinya Absolut, nggak ada bias. iya, absolut, dokter. Maksudnya tidak ada bias karena di sini kan tadi katanya berarti di sini ada hubungan ya antara pekerjaan dengan perilaku, sementara dengan tadi pekerjaan dengan pengetahuan tidak berhubungan, kamu bilang kan? Nah, padahal kan kita menilai seseorang itu pengetahuan terhadap perilaku, bukannya seperti itu. Nah, kenapa ada miss seperti ini? Bisa kamu jelaskan nggak? Padahal pekerjaan tadi kan kaitannya dengan pendidikan dia rata-rata sarjana. Ya, coba kamu bisa analisa nggak dalam hal ini? Saya nggak cari kebenaran, saya nggak cari analisa kamu, gitu. Bagaimana analisa kamu terhadap data seperti ini? Gitu? Mungkin kalau dari saya itu kenapa dia perilakunya walaupun misalnya di pegawai swasta dia pengetahuannya baik tapi perilakunya kurang baik, menurut saya itu tergantung lagi dari individunya, dok. Jadi misalnya bagaimana dia menyikapi terhadap COVID-19 ini. Jadi misalnya kadang kalau yang pegawai swasta ini dia memiliki bisa jadi kalau misalnya dia bekerja di sebuah misalnya dia sebagai work from home gitu, dia memiliki banyak bisa jadi memiliki banyak waktu luang, misalnya untuk berpergian gitu, dok. Kalau menurut saya kalau makanya mungkin perilakunya bisa kurang baik gitu, dok. Ya, tadi kan si Galen kan udah jelasin tuh kan perilaku kan gak ada hubungan dengan tingkat pendidikan, kalau nggak salah ya. Iya, dokter. Kenapa? Itu kayaknya di situ ya, kayak dokter yang ingin dielaborasi. Tidak ada, sebenarnya nggak bisa dibilang tidak pendidikan dalam hal ini, itu. Iya. Karena kalau perilaku itu role model yang dicontoh Iya. bukan pendidikan. Iya. Iya, Tadi udah dijelaskan. Ya. Jadi analisanya harus Itu kan udah dijelaskan tadi. Kamu coba yang kamu jelasin tadi. Iya. Pendidikan tidak ada hubungan dengan perilaku. Iya. Nah itu dia jadi memang ya, makanya dibilang pengetahuan, apalagi kayak misalnya seseorang ya kaitannya SMA, dia belum tentu dapat COVID, ya kan? Nah jangan-jangan dia nggak lihat media sekarang media sosial ya, informasi seperti itu. Jadi ini bukan pendidikan secara formal sebenarnya, ya kan? Karena tadi kan kamu sebutkan nggak ada hubungannya, ya.
Nah makanya tadi ada miss seperti itu adalah itu tadi. Ya, saya cuma mau lihat analisa dalam hal permasalahan ini ya. Ternyata memang nggak ada kaitannya pengetahuan, apalagi ini bukan pengetahuan formal gitu kan. Nah, ini pengetahuan yang memang sebenarnya harus dicari tahu gitu kan. Sampai Iya. dokter pun waktu zaman saya ya dokter belum dapet ilmu seperti ini ya dok. Iya. Itu nggak Dr. Marwito. Dulu awal-awal kan dokter kan banyak yang nggak mau 3M kan. Nah iya betul itu. Jokowi bilang 3M, dokter-dokter pada protes dulu awal. Sekarang 5M dok. Udah nggak 5M lagi udah nambah. Iya. Nah itu tadi ya. Makanya saya katakan bahwa ilmunya ini masih terus berkembang ya. Ya. Iya. Makanya nggak bisa dikaitkan lagi hubungan tingkat pengetahuan lagi. Karena tergantung si personalnya ini mau belajar nggak, mau cari tahu nggak, ya kan? Iya, dokter. Jadi ya kayak banyak sekarang kan, kamu perhatikan nanti meningkat nih kasus nih, tadi kamu bilang meningkat terus kan. Nah, kamu update nggak di peningkatannya nih? Nah, sekarang udah berapa jumlah kasusnya? Oh, kalau Update nggak? kalau sekarang itu berapa ya? Tetap masih sekitar 1 jutaan dok ya. 1 juta berapa? 1 juta kemarin. Ini itu sering, nah itu tadi saya katakan tingkat pengetahuannya harus cari tahu. Iya dok. Ada kan tadi coba yang 1 juta berapa? 1.200.000 yang terakhir. Itu ya yang 1 Maret kemarin dokter. Iya. Nah ini. Nah itu ya udah meningkat tajamnya. Nah ini tadi CFR. CFR apa nih? Dylan? Case fatality rate tuh. Fatality rate ya. Kalau nggak salah sekarang udah naik lagi ya. Terus meningkat Iya. tajam seperti itu. Nah itu juga kaitannya dari pengetahuan juga ya. Nah jadi masyarakat ini juga dalam hal tadi kamu katakan pemakaian masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Nah pada kenyataannya menurut kamu nih ya, yang di lingkungan puskesmas Pimpinan Muara ya, Iya dokter. itu katanya gimana ya? Dalam kamu masukkan kan biasanya dalam 3M nya? Oh iya. Kalau dari yang saya baca sih mereka rata-rata mereka menjawabnya memakai masker. Cuman balik lagi saya hanya menanyakan memakai masker apa sih tidak, tapi padahal mungkin bisa saja masyarakatnya itu memakai masker tapi mungkin bukan masker yang medis, masker yang mungkin yang kayak bahan scuba seperti itu bisa, atau enggak memakai masker yang pemakaiannya tidak benar. Misalnya biasanya banyak orang yang memakainya hanya di mulut saja tapi di hidung nggak dia tutup. Seperti itu dokter mungkin. Nah itulah ya namanya pengetahuan itu artinya bahwa semua orang bisa berasumsi pakai masker, tapi masker yang bagaimana yang seharusnya ya tadi kan ya. Iya. Nah dia tadi tingkat pengetahuan lagi ya. Jadi perilaku itu mempengaruhi sudah tingkat pengetahuan, cuma pengetahuannya itu ada keinginan kasih masyarakat ini mau tahu seperti itu. Nah jadi sampai sekarang pun ya data terbaru lagi nih, masker lagi berubah lagi kan masker. Iya. Nah berubah lagi masker itu dulu kan dibilang cukup pakai masker medis, sekarang dibilang harus masker N95. Iya. Coba berubah lagi. Kan katanya tadinya 60% masker medis, sekarang hanya 40%. Dan nggak boleh pakai masker medis di double 2 seperti itu, katanya nanti bisa menyebabkan telah masuk. Oke, itu untuk masker. Lalu untuk ini Galen, tadi kan ada beberapa gejala ya yang menurut kamu gejala yang paling pada umumnya ya pada kasus SARS-CoV ini, apa yang pada umumnya? Yang paling pada umumnya itu sebenarnya yang paling sering itu
Batuk dok. Jadi batuknya itu eh, batuk yang berdahak, kemudian dan nyeri tenggorokan biasanya. Kemudian dan yang sekarang yang terbaru itu yang paling sering juga itu kehilangan kemampuan untuk mencium. Jadi dia merasa anosmia, jadi dia tidak bisa mencium baunya gitu. Sama mudah lelah dok. Jadi mudah lelah, jadi dia baru beraktivitas sebentar saja dia sudah merasa lelah, sudah merasa pegal seperti itu. Banyak ya, makanya dikenal sebagai istilah 1 million faces. Jadi ada diare, sekarang ada mual, ada muntah, ada rhesus, lagi skin rhesus tadi ya, kayak orang sakit cacar. Ya makanya ibaratnya, dan lebih ada lagi orang tanpa gejala. Iya. Nah, ini yang paling menyulitkan dari program pemerintah untuk membasmi virus ini, karena nggak ada gejalanya, itu yang susah. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada gejala, ya bagaimana kita tahu? Misalnya masuk ke mall, di kamu bilang batuk, nggak ada batuk, nggak ada demam, bener nggak? Iya benar. Repot, kan? Nah, cuma yang kalau bergejala mungkin kita bisa deteksi. Ternyata masuk ke mall kita dideteksi dengan suhu. Ternyata dia nggak demam, dia hanya batuk, ternyata COVID. Ya banyak sekali hal-hal. Jadi ini ilmu yang sangat akan berkembang ya untuk berikut-berikutnya. Apalagi sekarang, Gela sudah pernah tahu mengenai vaksinasi? Sudah dokter. Ya, ini vaksinasi apa yang pada saat ini dilakukan oleh pemerintah? Pemvaksinasinya metodenya yang menggunakan virus yang sudah dimatikan dokter. Terus kalau nama kemudian vaksinnya itu diberikan 2 kali dengan rentang waktu 14 hari. Jadi itu diberikan secara intramuskular. Tadi kamu bilang vaksinnya atau virusnya sudah dimatikan? Virusnya dok, virusnya sudah dimatikan. Virusnya ya, bukan vaksinnya yang dimatikan ya. Ingat ya. Kalau vaksinnya dimatikan bisa repot. Ini virus yang dimatikan atau virus yang tidak diaktifkan ya, karena banyak istilahnya inactivated virus. Ini virus yang mati atau virus yang tidak aktif? Kalau dari yang saya baca, virus yang dimatikan dokter. Virus dimatikan. Kamu baca di mana? Di jurnal pokoknya jurnal tentang ID dokter, dari ID. Iya. Nanti kalau itu bisa kirim ke saya ya, karena saya yang dengar itu jurnalnya virusnya masih inactivated gitu, artinya kan tidak aktif ya, entah apa asam aminonya kayak yang dipotong atau protein spike-nya seperti itu ya. Lalu kamu tahu jenis vaksinasi metode lain nggak selain daripada tadi virus? Metode lain itu kalau dari yang saya baca ada beberapa metode bisa dengan RNA-nya dok, kalau tidak saya salah. Kemudian apalagi RNA, kemudian mRNA ya. Asam aminonya diambil, jadi RNA-nya aja yang ambil, tapi dia vektornya adalah virus lain. Nah, contohnya seperti AstraZeneca seperti itu. Dan vektornya bisa adenovirus seperti itu. Ada juga lagi seperti protein rekombinan ya. Jadi itu virus yang di RNA-nya menyerupai virus. Jadi itu proteinnya diambil jadi rekombinan seperti itu. Ya. Oke, Dylan. Kalau saya rasa sih cukup sampai di sini, kamu sudah cukup siapkan, luar biasa ya Dylan. Jadi tapi ilmu ini menarik loh Dylan. Saya benar-benar ilmu ini karena kenapa ini terus berkembang. Iya. Ya, pengetahuan terus udah, apalagi kan kamu bicara mengenai mutasi ini virus ya. Sekarang ada lagi sudah baru kan? Iya. D1. Nah, D614 seperti itu. Ya, DG614 coba banyak ya mutasinya. Ternyata kalau virus dibunuh, dia malah makin merasa hebat, makin melawan seperti itu. Ya, itulah efek dari ada
orang kalau disakiti makin kuat ya kan istilahnya kan. Iya. Oke Dokter Marito, saya rasa saya cukup sampai di sini. Saya Kasih. saran dulu buat Gelen Iya. Ya. sudah berani untuk pemaparan metode yang terbaru ini ya. Iya. Oke, silakan Dokter Marito. Terima kasih banyak Dokter Terima Nono. kasih Dokter Nono atas kontribusinya. Jadi mempertajam wawasannya Gelen ya. Iya. Betul dok. Kita Betul. ke Saya sendiri juga lagi belajar juga tuh soalnya. ya. Sama-sama kita belajar. Mungkin ini kan anjuran dari tim skripsi kan ini harus publikasi ya. Iya, betul, betul. Ya. Terus ini kalau Nah, jadi nanti kalau boleh nanti publikasinya Gelen terus setelah ujian sebelum koskap kita diskusi terus ya Oh iya dok. Iya dok, untuk saya juga sama sampai mahasiswa kan publikasi. untuk maksain Iya, jadi publikasi tapi nanti nggak dikerjain. Ya penulis pertamanya tetap Gelen kan, Iya. tetap penulis pertama, penulis dua, penulis tiga gitu ya. Nah, Nah nanti Dokter kita cari Marito. intinya, ya kita cari Iya, intinya. boleh Dokter Marito. Masukan dari Dokter Dokter Nono tadi mungkin bisa dielaborasi tuh sedikit aja tentang vaksinasi itu. Oh iya. Iya, vaksinasi. Tambahan metode-metodenya. Nah, metodenya terus kemudian yang sekarang dilakukan Indonesia itu yang Sinovac. virus istilah saya sih virus yang dimatikan. Ya. Kalau Sinovac kan virus yang dilemahkan ya. Iya, makanya dok, itu saya jadi virus. Ini Sinovac kan dok? Oh, Sinovac ini saya baru baca di Google. Sinovac banyak kasus itu yang di Swiss ya. iya, yang meninggal. Ini juga kemarin baru disuntik udah meninggal. Iya, Yang 2 minggu. PKS. Betul, 2 minggu PKS itu, dibuktikan Dok. dulu katanya. Ketua PKS dok. Iya, iya. Meninggal yang Astra ya, itu Astra kan ya? Oh enggak, dia pakai Sinovac. Oh, Sinovac. AstraZeneca baru datang. AstraZeneca baru yang datang. Astra juga. Oh, berarti Baru datang. Astra juga ini. Belum Astra dipakai. Di Swiss ya? Diberhentikan, iya diberhentikan Oh. 2 minggu karena ada kasus itu. Aduh, untungnya belum vaksinnya dok. Barusan buka itu. Iya, Astra. Oh iya, AstraZeneca katanya di Denmark ditarik tuh. Iya, makanya jadi ini menarik. Jadi mungkin boleh itu dimasukkan aja nanti di Jurnalnya itu ya. pembahasan vaksinasi ya, bilang ya. Iya baik dokter. Ya, saya kira ini Gelen ini kan orangnya cukup Bulat gitu. semangat ya, cukup semangat. Bimbingan lebih dari 10 kali ya, mungkin terus. Nafsu. Saya kira ini ilmu baru bagus. Jadi ilmu baru itu bagusnya apa? Bagusnya belum ada yang pasti gitu ya. Nah, sehingga ini membuat kandidat harus update terus gitu. Nah, saya senang karena si Gelen ternyata mau melakukan update itu, sehingga sampai di 1 Maret masih diupdate terus. Jadi setelah 1 Maret saya bilang terus mau ada ilmu yang baru nanti aja kalau ada penguji nanya kamu udah baca ya, kalau tahu dijawab, kalau enggak ya pokoknya batasnya sampai 1 Maret gitu nih Dokter Nono saya bilangnya. Iya betul. Kemarin kan gejalanya hanya demam, tenggorokan, sekarang udah macam-macam dok. Million faces sudah. Ya, tapi saya saran dan berani sehingga berani ambil risiko ini. Penguasaan materinya juga menurut saya cukup bagus. Mau belajar gitu ya. Nah, cuma gini, tadi yang disampaikan oleh Dokter Nono tadi kan, sebenarnya tadi kamu udah jelasin tuh, bisa nggak kamu ulang itu? Kenapa sih pendidikan tidak ada hubungannya dengan perilaku, kemudian tidak ada hubungannya dengan sikap gitu ya? Coba tadi gimana? Untuk yang pendidikan ini tidak Pendidikan, ya Pendidikan formal ya, bukan pengetahuan ya. ya. Ini pendidikan tingkat sikap itu tidak berhubungan, karena kalau dari yang saya baca itu sikap itu lebih dipengaruhi oleh pengalaman dokter. Jadi pengalaman maksudnya itu dalam artian pengalaman yang dia alami secara langsung yang melekat dalam diri dia. Misalnya
di keluarganya dia ada yang misalnya positif COVID, terus misalnya mungkin atau teman-teman di sekitarnya atau mungkin bahkan dari orang-orang di sekitar itu eh, mengalami gejala yang berat, mungkin bahkan bisa sampai kematian, mungkin bisa menjadi pengalaman yang melekat dalam diri dia supaya memicu dia, saya jangan seperti keluarga saya seperti itu. Makanya perubahan sikap tuh lebih berubah dari segi pengalaman dokter kalau menurut saya. Pengalaman itu bisa pengetahuan ya, bukan pendidikan ya. Iya. Iya kan, iya. Makanya tadi saya sindir sedikit, awal-awal dokter-dokter Indonesia kan pada nggak mau 3M itu kan, Iya. karena dia merasa bekerjanya sudah higienis, terus dia udah biasa dengan menjaga kesehatan. Tapi ternyata angka kematian dokter di seluruh dunia paling tinggi di Indonesia ya, dokter Nurul ya. Mungkin karena itu, karena pendidikannya nggak ada hubungan dengan sikap gitu. 100 orang. Betul, kita paling tinggi. Nah ini terbukti nih, maksud saya ternyata pendidikan itu korelasi dengan sikap memang tidak terlalu kuat gitu ya. Saya setuju itu loh. Maksudnya saya setuju itu karena di Indonesia tuh dokter paling banyak yang meninggal gitu. Dan awal-awal Analisanya gimana tuh dok ya, kalau dokternya paling banyak? nah itu tadi karena Kelelahan ya, kalau saya rasa kelelahan kali dok ya. bukan karena tadi dia sikapnya, dia merasa dia seorang dokter sudah yakin bisa menjaga kesehatan gitu kan, sehingga protokol kesehatan yang awal diperkenalkan itu dia tidak terlalu ketat, dia agak longgar gitu, pakai masker juga longgar. Lalu begitu banyak teman-teman yang terekspos, akhirnya ya mau nggak mau kan dokter-dokter harus menjaga diri. Dulu banyak dokter kita awal-awal itu semua masih praktek. Oh iya. Iya, dari rumah sakit udah capek, dia praktek sampai malam. Iya, nah itu karena dia menganggap dirinya seorang dokter gitu kan. Sementara si COVID ini kan dia nggak mau tahu lo dokter atau enggak, pokoknya lo lengah gue hantam kan gitu istilahnya kan. Capek gua. Ini asumsi saya di situ. Tapi terbukti kan, pendidikan tidak ada hubungan dengan sikap. Artinya itu terbukti lah ya gitu. Terus sekarang tadi yang pengetahuan dengan sikap itu ada ya kalau nggak salah ya? Pengetahuan dengan sikap ada dok. Pengetahuan. Nah, kamu bisa jelaskan nggak kenapa tuh pengetahuan dan sikap? Pengetahuan. Saya adanya pengetahuan perilaku sama sikap dengan perilaku dok. Tidak ada antara pengetahuan perilaku, bersikap dan perilaku ya? Iya. Kalau pengetahuan dan perilaku gimana? Tadi pengetahuan kayaknya yang di ini kali pelajar ada pegawai swasta, pengetahuannya kan sarjana kan kayak gitu tadi ya. Mungkin ke arah situ kali dok. Kalau dia nggak di breakdown ya? Nah nggak di breakdown, tapi kalau dari analisa tadi bisa bicara. Nanti waktu kita mau tulis bisa lah itu di breakdown lagi ya, begitu ya? Iya. Tadi kan pegawai swasta banyak kan sarjana, pengetahuan itu, pengetahuannya di mana, ada perilakunya, mungkin ke arah situ. Bisa kan tinggal diuji lagi. Iya. Karena datanya udah ada. Oke, saya kira. Jadi tambahin ya pengetahuan ada sikap ya. Iya, tinggal diuji aja. Oh iya. Pakai apa, Spearman ya? Iya, pakai eksperimen dok di SPSS. Iya, tinggal masukin ke rumusnya aja kan. Iya. Ya ini. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Desman ya. Atau Dokter Nurul ada yang mau ditambahkan dok? Iya, saya senang sekali kalau diskusi mengenai virus ini Silakan. sebenarnya. Supaya nanti kita bisa tambahkan ini di. Tadi juga untuk pengobatan ya, saya lupa tadi ada remdesivir ya. Tadi si Galen bilang ada remdesivir seperti itu. Nah, nanti tolong ada sedikit koreksi tadi, kamu pengertiannya bukan remdesivir harusnya, kamu remdesivir. Oh iya. Ya nanti salah pengertian jadinya. Baik dokter. Sama nanti kira-kira obat pasti ada yang update lagi lah, itulah ya dok ya. Iya. Karena waktu itu kan ada dibilang hidrokloroquin, sekarang ternyata tidak dipergunakan lagi kalau nggak salah ya. Iya. Nah terus juga saya nggak lihat ada terapi plasma konvalesen, terus ada juga Actemra seperti itu ya.
yang dipakai untuk peningkatan imunitas tubuh. Ya, ternyata itu lumayan harganya berapa dok? Satu vial bisa jual rumah itu. 14 juta. Ada juga yang tambah lagi tuh apa tuh? IgM apa ya? Iya. Iya. Wah itu 50 juta kalau nggak salah deh. Iya. Ya entah efeknya apa, kalau udah dikasih tuh belum tentu juga. Iya betul. Betul. Plasma kepalsuan kan juga nggak terbukti. Nggak ada Iya. korelasi. Ya, nggak ada korelasi. Ya mungkin ada kayak misalnya kategori pengobatan ya. Misalnya untuk ringan, sedang, berat. Nah kamu bisa ambil di situ ya. Di breakdown seperti itu, jadi lebih kelihatannya mudah untuk pemahaman. Karena kalau untuk penulisan jurnal ya kita kan sedikit padat lah, tapi langsung mengena gitu loh. Iya. Nggak semua dari skripsi itu, jadi dicobalah Helen kamu buat yang paling pentingnya gitu loh. Nah misalnya tapi gini dok, tadi kan dokter masuk ke jurnal. Nah ini kita mau masuk ke jurnal mana nanti dia Helen atau yang siapa dokter Marito paling pilihkan jurnalnya biar tahu draftnya gitu. Mungkin jurnal epidemiologi aja biar nggak terlalu ini ya. Iya boleh sih jurnal kesehatan, maksud kesehatan masyarakat. Iya, kesehatan masyarakat. Iya. Ya, jadi disitulah nanti dengan yang UGM saya ya. Yang UGM apa yang mana banyak, kita cari aja nanti banyak kita coba. Ya. Oke. UGM juga bisa tuh jurnal kesehatan masyarakatnya kayaknya udah terakreditasi. Iya. Oke, saya rasa cukup saya dok, silakan. Ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Desa. Desa, suaranya iya. Kurang keras suaranya. Ya. Oke, yang satu lagi. Baik, terima kasih Dr. Marwito. Oke. Ya. Dan Gelen. Dari kemudian ini untuk mahasiswa atas nama Gelen untuk lab break, jangan lab meeting tapi lab break, dipersilakan untuk Gelen, nanti akan dipanggil kembali. Iya, baik dokter. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih dokter. Gelen ditunggu ya. Gelen, lab break. Lab break itu pencet live room ya Pak? Ya, pas ke room. Ya, room itu room. Normal lagi. Minggu depan kan waktunya vaksin, kau datang sini dong. Emang udah jadwalnya? Ini Gelen udah selesai atau baru keluar nih? Sudah baru selesai dokter, baru keluar disuruh ke lagi nunggu ya? Iya. Oke. Saya udah selesai. Emang udah keluar jadwalnya sis? Kenapa Pak? Emang udah keluar jadwalnya? Belum sih, tapi yang PIC nyuntik udah dapet. Iya, bapak saya juga harusnya hari ini di Kemendikbud kan. Udah stres duluan dari rumah, pas sampai sana tensinya tinggi 185. Wah nggak bisa pak, nanti aja pak, pulang lagi aja. Ini ada. Obat terendah, vaksin udah. Gimana Gelen? Iya Pak, iya. Sama dokter Nono. Iya Pak, banyak ditanyanya. Ya kan, berapa persen yang bisa dijawab, berapa persen yang nggak bisa? Tadi berapa persen ya? Ada 2 pertanyaan tadi saya agak bingung sih Pak jawabnya, karena agak dikritisi hasil penelitian saya gitu Pak. Jadi mau melihat korelasinya benar nggak Pak? Oh, berat itu Gelen. Hah? Ya Pak? Berat itu udah siap-siap ujian ulang aja lah. Ya. Jangan dong Pak. Ini kalau diskusinya panjang, berarti ini mendiskusikan waktu jadwal ujian ulang. Karena biasanya yang bikin lama itu diskusi menentukan waktu antara dosen penguji sama dosen pembimbing. Aduh, jangan dong Pak.
banyak nih jelasin ya Pak. Gimana tuh Gelen? Kan biasanya kan gitu, dosen pembimbing siap hari Selasa, dosen pengujian, aduh saya ada jadwal Tulisnya ini. Pak Sandi ini nomor Mundur NPWP lagi, dokter. mundur lagi seminggu. Ini kan ada izin Yang dokter. lama. Nah, ini nomor NPWP-nya. Jangan dong Pak. Bukan dokter, bukan dia. Baru tulis di Pak Sandi aja. Enggak lah ya, kalau udah dipersiapkan dengan baik, ya peluang lulusnya pasti lebih besar. Iya Pak. Belum pernah diubah kan? Ini ada. Eh, pembuktian yang dua. Pembuktian yang dua. Lima, empat, lima, satu. Sebelas, lima, dua. Bisa. Ses. Ke email. Belum masuk ke email. Iya dok. Iya dok. Nasi uduk. Emang? Iya
Glenn, coba cek kamu deh, ada udah diinstruksikan masuk lagi nggak? Belum. Belum Pak. Sebentar. Belum ada ya? Belum Pak, sama Pak Desman belum. Oh itu belum ya? Iya Pak. Oke dok. Iya. Ya udah ayam pakai ayam keremes. Seperti biasa dadamu. Iya dok, iya. Khusus ada mahasiswa di sini. Tempe. Siska ini, ya ampun deh. Iya thank you Nggak dok. apa-apa dok. Nggak apa-apa Pak. Orang udah lapar gak apa-apa. Paling sih Iya. juga udah lapar. Tapi ada anak di bawah umur ini di sini. Alah, udah 20 tahun kan Gelen. Iya Pak. Iya Kita Pak. masih di bawah 30. Ih, paling jangan-jangan tahun depan udah kawin duluan nih. Waduh. Nikah dulu baru kawin Siska. Oh Aduh. gitu ya? Iyalah. Emangnya cing. Oh ini kok belum masuk ya? Tes. Siska saya off dulu ya. Oke, selamat ibadah. Oke ya. Nggak masuk ya? Kita ini dulu ya. Mas. Bentar, Gelen boleh masuk ke room tadi room 5 ya? Oh iya. Bisa kan? Oh iya bisa Bu. Baik Bu. Nah, dok, mahasiswa sudah masuk. Oke. Ya, Gelen. Kami sudah diskusi dengan penguji dari cara saudara memaparkan kerja saudara, terus kemudian penguasaan materi, kemudian cara saudara menjawab pertanyaan. Kami berdua sepakat untuk saudara lulus ya Ya, terima kasih dengan dokter. predikat A ya dokter ya. Iya. Pujian. Terima kasih dokter. Selamat ya Gelen ya. Iya, terima Sudah kasih dapat banyak. A. Terima kasih Biasa banyak. ya. Iya. Senang Tapi nggak? ada Senang ada dok. pesan dari dokter Nunu tadi, tolong itu apanya bonnya ya Iya, diserahkan tulisannya. pakai blue time roman semua, tolong dicek nanti. Oh iya. Hmm, Iya baik dokter. ada beberapa tuh halamannya. Oh iya. Ada beberapa yang katanya pakai kolibri ya. Oh iya mungkin belum keubah. Ya. Ya
spasinya juga kalau yang itu yang narasi kan spasinya harus 2 spasi ya. Tapi kalau tabel itu boleh beda ya. Oh iya, Pak, kemarin saya lihat di panduan skripsi yang terbaru 1,5 dokter. Spasi, Ya. spasi. Iya. 1,5. Iya, 1,5. Awalnya Oh, saya iya, 2 1,5. waktu itu. Oke. Sistem. Oke, 1,5. Oke, saya kira itu Iya. cukup dari terus untuk mengakhiri acara ini saya minta tolong Helen tutup dalam doa. Oh iya, baik. Terima kasih Dr. Marwito, Dr. Nuno, dan Pak Desman. Sebelum kita tutup sidang skripsi saya pada hari ini, saya akan pimpin doa Sulaiman Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu yang boleh Engkau limpahkan pada kami ya Bapak, sehingga saya boleh menyelesaikan sidang ini dengan baik, dengan hasil yang terbaik ya Bapak. Kiranya sidang ini bukan menjadi akhir dari pembelajaran saya, dan ini menjadi pembelajaran yang berikutnya untuk saya ke depannya, dan juga kami juga saya berdoa untuk dosen-dosen yang sudah mendampingi kami, Dr. Marwito dan Dr. Nunu serta Pak Desman. Berkatilah mereka semua ya Bapak, agar mereka tetap sehat, tetap memberikan ilmu yang terbaik, tetap belajar yang terbaik untuk kami semua. Sekarang kami akan melanjutkan segala aktivitas kami Bapak, sertailah kami selalu dimanapun kami berada, agar apapun yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, amin. Jalan di foto dulu, ambil ininya, PPT-nya yang depan. Oh iya. Kita foto dulu dong, ambil PPT yang depannya. Dr. Nunung kan naskah akhirnya kan harus diparaf oleh penguji ya. Iya. Iya. Jadi nanti Helen hubungin Dr. Nunung ya untuk paraf itu baru saya tanda tangan ya. Oh, untuk Ya, persetujuan penguji kan. Pengesahan, lembar pengesahan. Pesan lembar Penguji. Yang hijau ya Pak Desman. Iya ya Pak Desman ya. Ya, ya baik. foto dulu dong. Iya. Kita foto dulu Pak Desman, kita foto. Pak Desman Yang depan tadi sebelum depannya. Iya. Yang depan. Ah ya. Oke. Saya tuh dokter gimana dok? Biar saya apa dok? itu kan kalau mau diceritakan apa kan mesti persetujuan verifikasi dari penguji kan ya, bahwa ini sudah sesuai dengan harapan penguji dan pembimbing. Iya dok, ada formnya dok, form Ada formnya, iya makanya, iya. Kalau kemarin saya sama yang lalu pakai PDF. Ya, jadi masih lagi. Jadi saya maaf dokter, jadi saya kirim ke dokter melalui PDF ya dok. Iya. Kemarin sih begitu Pak Desman ya. Iya. Iya dok. Atau Pak Desman koordinasi dengan Pak Desman juga. Form hijau. Tapi gimana biar praktisnya? Form hijau. Iya, yang hijau. Nah, karena ada kebijakan di sana dari tim, kita juga udah teruskan, jadi ada softnya. Ke mahasiswa untuk dosen pakai soft. Iya. Ya, jadi nanti dikirim. Iya dong. Oke dok, mulai sesi Ya. foto. Foto. Apa saya kasih ya kira-kira 1, 2, 3. Jalan lain ininya dong, wajahnya pakai. Ada nggak ekspresi kamu? Ada ya? Enggak, saya Ada. nggak Inilah kamu lain gaya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Selamat banyak. jalan ya. Ya, terima kasih banyak Dr. dokter, Marwito, Pak Marwito, Desman. Dr. Nunu, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Desman. Oke, bisa kasih ya. Oke. Terima kasih dokter. Oke, silakan Gila. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak.